Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marno M. Hipan, dosen Fakultas Hukum Universitas Tompo Tika Luwuk. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma dalam menjalankan tugas sebagai profesi dosen. Kegiatan penelitian bagi seorang dosen adalah salah satu unsur Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan sebagai salah satu wujud tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen. Publikasi karya ilmiah yang saya hasilkan antara lain: yang pertama, pada tahun 2013 sebagai peneliti muda dan berperan sebagai anggota biasa sumber dana dari Dikti, judul penelitian Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin, Studi Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam Criminal Justice System di Kabupaten Banggai. Yang kedua, pada tahun 2015, jenis Jurnal Nasional berperan sebagai ketua sumber dana Universitas Tompo Tika Luwuk. Judul Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keterangan Jurnal Media Hukum Universitas Tompo Tika Luwuk Banggai. Yang ketiga, pada tahun 2016 berperan sebagai ketua sumber dana Universitas Tompo Tika jenis Jurnal Nasional. Judul Kedudukan Terorisme Dunia Maya Cyber Teroris sebagai Pembuktian pada Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Tompo Tika Luwuk Banggai. Yang keempat, pada tahun 2017 berperan sebagai ketua sumber dana perguruan tinggi jenis penelitian Jurnal Nasional. Judul Kedudukan Calon Tunggal Pasangan Kepala Daerah dalam Memilih Kepala Daerah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU angka Romawi 13/2015. Yang kelima, pada tahun 2018 berperan sebagai ketua sumber dana Universitas Tompo Tika jenis Jurnal Nasional. Judul Tinjauan Hukum terhadap Syarat Calon Kepala Daerah yang menjabat sebagai anggota legislatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU angka Romawi 13/2015. Dari beberapa karya ilmiah yang saya hasilkan dan publikasikan, karya ilmiah yang saya anggap paling fenomenal adalah Kedudukan Terorisme Dunia Maya Cyber Teroris sebagai Pembuktian pada Tindak Pidana Terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 dinyatakan bahwa pengertian tindak pidana terorisme yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, extraordinary crimes, sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga, extraordinary measure. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 ini selain mengatur aspek material juga mengatur aspek formil, sehingga undang-undang merupakan undang-undang khusus lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam sistem pembuktian tindak pidana terorisme. Didasarkan pada pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di mana bukti tersebut memenuhi batas maksimal pembuktian, yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan diperluas dalam pasal 27 huruf B dan huruf C Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan alat bukti elektronik sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, hingga hakim tidak boleh menggunakan bukti selain yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, cyber terorisme merupakan suatu tindakan terorisme yang menggunakan perangkat media elektronik dan informasi elektronik yang tentunya keberadaannya sebagai bukti alat yang dapat dijadikan bukti atas adanya tindak pidana terorisme. Sebagaimana uraian hasil penelitian, dapat saya kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sistem pembuktian sebagaimana yang dianut dalam KUHP yang secara teoritis dapat diketahui dalam model pembuktian negatif. Berdasarkan undang-undang yang membuktikan didasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingganya dalam penetapan tersangka tindak pidana terorisme, penetapan tersebut minimal 2 alat bukti yang sah. Selanjutnya, dalam hal hakim memutuskan adanya perkara tindak pidana terorisme harus didasari oleh 2 minimal alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam perkembangannya, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat perkembangan alat bukti yang berupa alat bukti elektronik maupun adanya laporan intelijen. Kedua, cyber terorisme merupakan suatu tindakan terorisme yang menggunakan perangkat media elektronik dan informasi elektronik yang tentunya keberadaannya sebagai alat bukti yang dapat dijadikan bukti atas adanya tindak pidana terorisme. Kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti, pembuktian tindak pidana terorisme sebagai alat bukti baru atau menambah alat bukti sebagai perluasan alat bukti yang ada pada KUHP, sehingga dapat berdiri sendiri di luar alat bukti KUHP sesuai asas lex specialis, karena undang-undang terorisme merupakan ketentuan khusus dari alat bukti yang ada pada KUHP. Kekuatan alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana terorisme harus didukung oleh saksi ahli yang menjelaskan keaslian dari informasi elektronik tersebut dan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,
dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan alat bukti informasi elektronik harus diambil atau diperoleh oleh penegak hukum yang berwenang. Makna kegunaan. Dari beberapa karya ilmiah yang saya hasilkan dan publikasikan memiliki makna yang amat penting bagi saya minimal dalam dua hal. Yang pertama, berkenaan dengan eksistensi dan karir saya sebagai seorang dosen. Tanpa karya ilmiah, eksistensi saya sebagai seorang dosen belum dapat dikatakan paripurna. Dan tanpa karya ilmiah pula, karir saya sebagai seorang dosen cepat atau lambat pasti akan terhambat. Makna kegunaan. Yang kedua, terkait dengan pengembangan ilmu yang saya hasilkan dan publikasikan, diharapkan menjadi salah satu alternatif pemikiran yang berkontribusi bagi pengembangan permasalahan-permasalahan hukum. Lewat karya yang dipublikasikan, gagasan yang saya miliki dapat diakses oleh kalangan sejawat dan masyarakat umum. Secara tidak langsung, publikasi gagasan yang saya lakukan ternyata turut pula menjadi wahana sosialisasi bagi eksistensi saya untuk diterima di kalangan sejawat dan merupakan syarat bagi seorang dosen dalam menjalankan tridharma yang salah satunya adalah penelitian. Kegunaan karya ilmiah yang saya hasilkan selain pengembangan keilmuan juga berguna sebagai bahan kritik bagi penyelenggara negara. Dalam konteks pengembangan keilmuan secara pribadi telah mengasah kemampuan analisis saya dalam melihat persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat berdasarkan pendekatan akademis. Karya ini berguna pula sebagai alternatif gagasan yang bisa mewarnai pemikiran hukum. Nilai inovasi, hasil penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah selalu saya upayakan agar memiliki nilai inovatif. Dinamika hukum selalu berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kalangan akademis sebagai seorang dosen untuk selalu mengupdate ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan suatu konsep atau tawaran pemikiran yang dapat menjawab kebutuhan hukum aktual. Tentu saja tawaran pemikiran yang dimaksud harus rasional dengan dasar hukum yang kuat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kalangan akademis sebagai seorang dosen untuk selalu mengupdate ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan suatu konsep atau tawaran pemikiran yang dapat menjawab kebutuhan hukum aktual. Tentu saja tawaran pemikiran yang dimaksud harus rasional dengan dasar hukum yang kuat. Demikian hasil penelitian berikut makna kegunaan dan nilai inovatif serta konsisten dalam pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum. Demikian paparan singkat penelitian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.